Ya, ratusan tokoh dari berbagai latar belakang menyampaikan dukungan terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terkait kontroversi pengadaan vaksin Nusantara. Para tokoh tersebut memberikan dukungannya secara terbuka dengan Zoom meeting. Untuk mengelaborasinya, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom sore hari ini dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riodo. Selamat sore, Pak Pandu. Selamat sore Mbak Fani. Baik, Pak Pandu, Anda jadi salah satu yang mendukung BPOM secara terbuka. Alasan Pak Pandu sendiri apa? Ya, saya ikut mendukung karena kita harus mempertahankan independensi Badan POM. Jadi organisasi atau institusi Badan POM ini selama pandemi ini mendapat tekanan yang luar biasa untuk melakukan ketika proses uji obat, apakah uji vaksin dan sebagainya. Dan menjadi suasana yang tidak sehat karena ada badan atau institusi tertentu atau orang-orang tertentu yang mempunyai pengaruh di bidang politik yang ingin memengaruhi independensi Badan POM. Kalau Badan POM tidak berfungsi dan tidak bisa independen, maka akan berdampak pada keselamatan rakyat Indonesia. Jadi kita akan mendukung supaya dan juga mengapresiasi selama kerja selama ini Badan POM telah bekerja independen dan harap terus bekerja independen walaupun di bawah tekanan apapun. Oke, Pak Pandu, tekanan seperti apa yang Pak Pandu lihat kepada BPOM yang terjadi pada BPOM selama ini? Berkaitan dengan apa saja, kemudian apakah tekanan ini pernah terjadi untuk BPOM sebelumnya? Ya, yang paling jelas adalah tekanan ketika tahun lalu ada uji coba obat, ya kan. Kemudian ini vaksin, dan semua tekanan itu mengarahkan bahwa seakan-akan Badan POM itu yang menghambat. Padahal hambatan itu terjadi karena para peneliti tidak mengikuti standar riset yang baku yang sudah menjadi ketentuan Badan POM dan menjadi ketentuan semua badan penilai obat dunia maupun di semua negara seperti FDA atau di Australia, di WHO juga, semuanya standarnya sama. Mau obat, mau vaksin sama. Walaupun di dalam suasana emergensi pandemi ini tidak ada yang bisa tidak mengindahkan aturan itu. Karena konsekuensinya besar sekali, taruhannya besar sekali. Kalau kita mengabaikan itu bisa saja obat yang kita lempar ke masyarakat atau kita izinkan beredar di masyarakat akan membahayakan keselamatan masyarakat. Betul. Tugas Badan POM itu luar biasa beratnya, dan dengan demikian kita memberikan dukungan moral dan dukungan psikologis supaya Badan POM tetap independen. Baik, Pak Pandu, menurut Bapak bagaimana jalannya proses pengadaan vaksin Nusantara sampai dengan saat ini ya? Bahkan kan kalau kita lihat ini menimbulkan polemik tidak hanya secara saintifik tapi juga masuk ranah politik gitu, Pak. Iya, kita berkali-kali melihat bahwa ketika Badan POM melakukan fungsinya untuk menilai hasil dari uji klinik fase pertama yang dilakukan di Rumah Sakit Karyadi itu dilakukan secara terbuka. Ada kesempatan untuk tim peneliti memberikan juga jawaban untuk terbuka. Ada upaya untuk juga melakukan inspeksi langsung pada tempat di mana dilakukan uji klinik, dan semua dilaporkan terbuka. Tetapi ketika terus terang ini saya nyatakan, pada waktu hearing dengan Komisi 9 DPR, itu seakan-akan Badan POM yang dipersalahkan, bukan tim peneliti yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang harus dipenuhi supaya bisa memenuhi persyaratan kaidah saintifik. Bapak Presiden sendiri sudah bilang, semua inovasi, semua riset, baik vaksin maupun obat, harus memenuhi kaidah-kaidah saintifik yang baku. Dan saya heran kenapa teman-teman dari kolega anggota DPR ada yang menyatakan bahkan sampai tertulis untuk uji klinis ini harus dilanjutkan. Padahal hasil penilaian uji klinis ini belum bisa dilanjutkan. Tidak dihambat, kalau mau dilakukan lagi ya dari awal lagi supaya betul-betul terlihat hasilnya bahwa vaksin ini
produk yang mau dikembangkan ini aman dan bermanfaat. Tapi Pak Pandu, BPOM sendiri juga sudah mengatakan tidak mau ikut-ikutan jika vaksin Nusantara ini terkesan dipaksakan untuk lanjut. Nah, di sisi lain, tim peneliti vaksin Nusantara mengklaim mereka ini sudah diawasi tapi oleh pihak di luar BPOM. Kalau dari sisi Pak Pandu sendiri, apakah kaidah seperti ini bisa untuk dilakukan, legal gitu untuk dilakukan dan nantinya akan dipasarkan vaksin Nusantara tersebut untuk digunakan bagi masyarakat? Wah, itu harus mengubah amandemen undang-undang, ya kan tidak bisa. Jadi secara undang-undang bahwa yang berwenang untuk menilai dan mengizinkan uji klinis dan mengizinkan obat itu beredar adalah Badan POM. Dan itu secara undang-undang tidak bisa dilakukan atau dilanggar. Jadi tim peneliti yang mau mengabaikan fungsi Badan POM itu akan bisa dikenakan suatu tindakan yang sifatnya ilegal karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Oke, jika ini seperti permintaan dari Komisi 9 DPR yang menginginkan agar vaksin Nusantara ini bisa dilanjutkan, disebar untuk ke masyarakat. Sementara itu menyalahi amandemen undang-undang. Dari Pak Pandu sendiri seperti apa imbauan atau mungkin semacam masukan gitu Pak untuk ada hearing atau dengar pendapat lagi ke depannya? Ya, jadi hearingnya yang akan datang adalah pertama kepada tim peneliti. Siapapun tim penelitinya harus memperhatikan aspek semua yang sudah digariskan atau diatur dalam regulasi uji klinik fase 1 atau uji klinik fase 2, uji klinik fase 3, dan juga nanti pada waktu sudah diizinkan beredar pun tetap ada tanggung jawab yang harus dipegang oleh pengembang daripada produk vaksin atau obat tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk karena ini inovasi, karena ini berbeda, tidak ada itu. Semuanya produknya sama dan di semua dunia sama. Jadi seperti vaksin yang juga di luar juga memenuhi kaidah-kaidah seperti itu. Kalau kaidah itu dilanggar, maka tidak akan diizinkan diedarkan di masyarakat karena membahayakan keselamatan masyarakat. Kalau dipaksakan, maka yang memaksakan itu yang bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu, dan ini yang harusnya juga bisa dicegah dengan saya menghimbau lagi kepada tim peneliti atau tim yang memperkayai vaksin Nusantara untuk supaya mematuhi regulasi yang ada, dan satu-satunya yang diakui oleh lembaga pemerintah dan secara undang-undang adalah Badan POM, bukan lembaga lain yang mau dikatakan sebagai lembaga independen. Oke, Pak Pandu, terakhir Pak, dari dukungan yang dilaksanakan secara online hari ini, tuntutannya apa saja? Dan apabila tuntutan dari dukungan tersebut yang sudah dialirkan untuk BPOM ini tidak dilakukan atau tetap dipaksakan untuk dilanjutkan itu vaksin Nusantaranya tanpa ada penelitian atau izin dari BPOM, seperti apa tindakan ke depan yang akan diberlakukan, Pak? Enggak, kita tidak spesifik untuk menuntut sesuatu ya. Kita mendukung independensi Badan POM supaya Badan POM tetap tegar, tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan amanah yang dipegang, dan kita apresiasi terhadap fungsi Badan POM. Jadi bukan hanya vaksin yang sekarang sedang menjadi heboh, tetapi juga ya, semua produk yang sedang akan kita kembangkan atau yang sedang dikembangkan itu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, dan Badan POM harus juga melakukan fungsinya secara baik dan benar karena mendapat amanat yang luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia. Serta independen ya Pak Pandu ya? Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Pandu atas informasinya. Kita harapkan agar ini ada titik terang semuanya, sehingga sebenarnya kepentingan bagi masyarakat yang menjadi prioritas utama, terutama di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, yang lebih dipenuhi seperti itu ya. Kita tidak jatuh banyak korban akibat kepentingan yang ada di balik pengadaan vaksin Nusantara seperti saat ini. Terima kasih sekali lagi, selamat sore Pak Pandu Riono atas waktunya di CNN Indonesia Newsroom.